Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi mata kuliah psikologi 1. Nah, untuk pembahasan pada video kali ini yaitu berkaitan dengan gejala kejiwaan manusia secara umum. Nah, jadi pada video ini kita akan membahas apa saja yang menjadi gejala-gejala kejiwaan manusia secara umum. Nah, untuk pertama di sini ada gejala kejiwaan pengenalan atau dalam istilah adalah kognitif. Nah, gejala kejiwaan pengenalan atau kognitif. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan gejala kejiwaan pengenalan atau kognitif? Nah, di dalam teori yang disampaikan oleh Himawati pada tahun 2013, yang dimaksud dengan gejala kognitif atau pengenalan adalah segenap gejala yang terdapat dalam kejiwaan manusia. Misalnya kita mendengar, melihat cahaya, menyimpan kenangan, dan mengingatnya kembali. Membayangkan suatu pemandangan indah, dan menemukan suatu kebenaran. Nah, ini teori mengenai gejala kejiwaan atau kognitif, atau dalam bahasa umumnya itu yang terdapat dalam jiwa manusia. Nah, salah satunya itu contohnya bisa mendengar, kemudian melihat, menyimpan kenangan, dan mengingatnya kembali. Nah, di sini ada gejala pengenalan dalam psikologi. Karena berkaitan dengan alat indera, sini mendengar, kemudian ada melihat, kemudian mengingatnya kembali, dan lain sebagainya. Nah, untuk gejala pengenalan dalam psikologi, dalam indera yaitu penginderaan, merupakan suatu hal yang dirasakan oleh manusia melalui indera. Nah, misalnya dari mata melihat, kemudian indera pendengaran dari telinga, kemudian pembau dari hidung, pengecap dari lidah, dan indera suhu dan sakit. Nah, itu biasanya merasakan sakit, kemudian dingin, kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan indera suhu dan sakit. Nah, itu untuk penginderaan. Nah, panca indera kita lihat sini. Nah, ada mata, kemudian ada telinga, hidung, lidah sampai dengan kulit. Nah, penginderaan itu kalau mata itu melihat, kemudian mata melihat, nih, telinga mendengar, kemudian hidung membau atau mencium, kemudian ada lidah mengecap, kemudian kulit ini meraba. Nah, ini juga bisa merasakan sakit, suhu dingin. Nah, kemudian dari penginderaan ini maka ada realitas. Jadi apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium dan mengecap itu, nah itulah realita yang terjadi. Nah, itu untuk berkaitan dengan panca penginderaan. Nah, yang selanjutnya di sini ada pengamatan. Nah, pengamatan itu sendiri adalah salah satu gejala pengenalan dalam, yaitu pengamatan yang merupakan proses pengenalan dunia luar dengan menggunakan indera. Nah, ini untuk pengamatan. Manusia mengenal dunia ini secara nyata atau real, baik itu dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya tempat ia berkembang. Hal itu yang menjadi dasar dari sebuah pengamatan. Jadi, pengamatan itu pengenalan dunia luar dengan menggunakan indera.
Jadi contohnya kita pergi kemana, kemudian kita bisa melihat, bisa mengamati di situ. Nah, ini untuk indera pengamatan. Nah, di sini ada proses terjadinya pengamatan. Fase pertama adalah fase fisis, yaitu perangsang ditangkap oleh indera. Kemudian ada fase fisiologis, perangsang dibawa saraf sensorik ke sistem susunan saraf pusat. Nah, ini proses terjadi pengamatan yang ketiga, yaitu proses fase psikologis, yaitu perangsang sampai pada saraf pusat dan terjadi kesadaran. Ini adalah proses terjadinya pengamatan dari proses pertama, kedua, sampai dengan proses ketiga. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah tanggapan. Nah, untuk tanggapan itu sendiri adalah merupakan rangsangan yang diterima dan memberikan persepsi secara pribadi. Selanjutnya difikirkan lebih mendetail dan untuk memberikan tanggapan atas apa yang diterimanya. Nah, itu untuk tanggapan. Nah, kita lihat seperti apa. Nah, ini. Nah, di sini ada pengamatan, terus kita simpan. Kemudian kesan-kesan yang kita terima atas pengamatan yang kita lakukan, kemudian dihadirkan kembali, kemudian tanggapan atas yang kita amati tadi. Jadi proses tanggapan ini dari pengamatan, kemudian kesannya kita lihat atas pengamatan tersebut, kemudian tanggapan. Tanggapan kita atas apa yang kita amati tadi. Baik, itu untuk tanggapan. Tanggapan yaitu merupakan proses menghadirkan kembali yang telah diperoleh dari pengamatan. Jadi setelah kita amati, kemudian kita gambarkan kesannya, kemudian ada tanggapan atas apa yang kita amati tadi. Itu untuk pengamatan. Kemudian yang ke-8 di sini, yang selanjutnya di sini adalah asosiasi. Nah, untuk asosiasi merupakan pemilihan dari antara anggapan satu dengan anggapan lain. Dipilih mana yang terkuat dan mana yang paling benar. Jadi ada beberapa anggapan yang muncul, kemudian kita pilih mana yang anggapan yang paling kuat dan paling benar. Nah, itu yang dimaksud dengan asosiasi. Nah, contohnya ketika terjadi suatu pencurian, nah biasanya kan ada muncul anggapan. Nah, biasanya muncul itu bahwa pencuri lewat jendela, ada lewat pintu, lain-lain sebagainya. Nah, asosiasi ini berperan yaitu memilih antara anggapan satu dengan yang lain, dipilih mana yang lebih kuat pembenarannya atas kasus tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan asosiasi. Kemudian yang selanjutnya di sini ada fantasi. Gejala pengenalan dalam psikologi itu ada fantasi, yaitu pemikiran mengenai bayangan atau sesuatu yang dikembangkan dalam imajinasi. Fantasi ialah sesuatu yang tidak terbatas dan sulit diamati secara langsung gejala yang muncul. Sebab tidak semua fantasi mampu ditunjukkan dalam dunia nyata. Namun fantasi bisa menjadi suatu atau bisa menjadi motivasi yang positif jika terus dipelajari dan dikembangkan. Jadi ini berkaitan dengan imajinasi. Untuk fantasi ini sulit
ditunjukkan dalam dunia nyata karena hanya sebagai imajinasi. Jadi seolah-olah ini berangan-angan kayak gitu. Imajinasi. Nah, kita yang selanjutnya di sini adalah ingatan. Nah, yang dimaksud dengan ingatan adalah proses menerima, menyimpan dan menimbulkan kembali informasi-informasi atau kesan-kesan. Nah, kita bisa lihat di sini ada menerima, kemudian menyimpan serta menimbulkan kembali. Nah, tidak mungkin kita dapat mengingat sesuatu kalau tidak ada yang kita terima. Kayak gitu. Jadi contoh sederhananya ketika ada orang memberikan kita sebuah kado, nah, kita menerima kado tersebut, kemudian menyimpannya kita dalam ingatan, kemudian menimbulkan kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan ingatan. Jadi kita terima barang dari teman, kemudian kita simpan, nah kemudian menimbulkan kembali, artinya muncul kembali ingatan tersebut, nah, atas barang yang diberikan oleh teman. Nah, itu yang dimaksud dengan ingatan. Nah, yang selanjutnya di sini adalah pikiran. Nah, teman-teman pasti sudah tahu dan sudah mengalami hal tersebut untuk pikiran. Nah, kita lihat teori dalam grafik ini. Berpikir. Nah, ini pertama berpikir. Berpikir itu berkaitan dengan menganalisis. Nah, itu merupakan dari pikiran. Kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain itu merupakan suatu pikiran. Kemudian menghubungkan. Nah, ini bagian dari pikiran. Jadi menganalisis suatu objek, konsep membandingkan juga antara satu dengan yang lain, konsep kemudian menghubungkan antara satu dengan yang lain. Nah, masuk ke pemecahan masalah. Nah, ini pemikiran. Nah, di sini ada pikiran adalah aktivitas jiwa dalam memecahkan masalah. Nah, ketika dirundung masalah pasti akan berpikir. Atau ketika kita memilih sesuatu, apa yang kita lakukan, kita harus berpikir dulu, menganalisis apakah ini bagus atau tidak, kemudian membandingkan antara produk satu dengan yang lain, kemudian menghubungkan antara satu dengan yang lain. Nah, masuk ke pemecahan masalah. Jadi setelah kita menganalisis, membandingkan, menghubungkan, kita dapat memecahkan masalah tersebut. Nah, baik, hanya itu saja materi pada kesempatan kali ini yang bisa saya jelaskan. Tentunya teman-teman sekalian, berkaitan dengan materi ini sangat luas. Ini hanya sebagai dasar-dasarnya saja. Nanti teman-teman bisa kembangkan dan bisa cari lagi ilmu-ilmu yang lebih mendalam berkaitan dengan gejala kejiwaan manusia. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.